Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat buat teman dan kawanku semua di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kanjeng Jagat mau wajengan ya. Wajengan yaitu artinya piwulang ya, untuk membeberkan, menjelaskan supaya kawan sahabat semua di seluruh dunia dan Indonesia khususnya supaya mengetahui bagaimana tentang ya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang ya. Ada ilmu perdukunan, ada ilmu ustadz, ada ilmu kiai, ada ilmu paranormal, ada ilmu spiritualis ya, juga ada ilmu tabib. Itu perbedaannya di mana? Banyak orang yang belum tahu, supaya saya jelaskan, saya perincikan satu persatu ya. Pertama, dukun ya. Dukun itu adalah suatu keturunan dari leluhurnya, itu namanya dukun. Dukun sih artinya apa? Dukun artinya yang memiliki ilmu tradisi ya. Ilmu tradisi atau ilmu yang sudah dari leluhurnya ya. Jadi dukun itu bukan istilah disamakan semua jadi jahat, tidak. Jadi dukun itu ada dua bagian ya. Jadi orang yang menjadikan pinisepuh atau kesepuhan itu namanya dukun ya. Mbah-mbah yang sudah tua bisa mewakili untuk berdoa atau mewakili untuk ketua adat ya, ketua adat di semua wilayah, dato itu ketua adat, itu namanya dukun. Itu ketua adat itu namanya dukun ya, dato ya, mbah ya. Terus ada dukun pijat, ya, itu bisanya kerja memijat. Ada dukun yang melahirkan, dia melahirkan bayi ya, yang keluar dari ibunya ya. Ada dukun yang bisa ngobatin ya, namanya tabib. Itu jadi dukun itu dibagi beberapa ini ya, beberapa kepandaian, beberapa kepintaran. Ada dukun yang dikatakan dengan dukun ustadz ya, ya ada ustadz jadi dukun, jadi ustadznya jadi paranormal ya, itu juga ustadz jadi dukun. Ada kiai jadi dukun juga ada, kiainya bisa ngobatin jadi dukun. Dukun artinya juru penyelamat atau juru yang bisa menyelamatkan seseorang yang sedang sakit ya. Juru selamat itu adalah untuk pengobatan, menyelamatkan ya, mengobati, menyembuhkan ya. Bukan juru selamat apa, menyelamatkan seseorang dari bahaya. Contohnya dia, waduh, itu ada orang dipatok ular ya, itu ada dukunnya, mana ini, cari itu untuk dicarikan penangkalnya supaya upasnya, terracunnya untuk dikeluarkan oleh si dukun itu ya. Karena pengobatan medis di kedokteran tidak bisa untuk langsung bisa ngobatin. Harusnya misalnya itu ada kena racun, biasanya kebanyakan itu fatal ya. Biasanya carilah dukunnya. Dukun artinya yang ahlinya. Dukun adalah yang punya ilmu ular itu, gendam ya. Jadi bisa mengeluarkan racun ya yang di dalamnya. Nah, itu namanya dukun, adalah orang yang bisa menyembuhkan, menyelamatkan seseorang ya, juru selamat atau juru pengobatan ya, namanya dukun. Ada dijadikan tabib, bahasa Arabnya itu tabib ya. Kalau ada orang mengatakan dukun itu kurang bagus atau kurang baik, itu karena belum tahu ilmunya. Itu tabib itu adalah orang yang bisa menyembuhkan ya, mengobati ya. Kalau sekarang namanya dokter ya, dulu tabib ya. Tabib itu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu percaya sama tabib ya. Kalau itu tabib itu bisa menyembuhkan, ngobatin ya, mendoakan supaya dia sehat-sehat, sembuh dari sakit, itu tabib. Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga percaya tabib ya. Tapi kalau ada seseorang, maaf sekarang itu tidak paham, itu mohon dengan hormat tanyalah dulu sama ahlinya, itu bagaimana tentang dukun, bagaimana tentang paranormal, bagaimana tentang guru spiritualis, bagaimana tentang tabib. Itu harus hati-hati berbicara, karena dukun itu dibagi beberapa level ya. Ada dukun untuk pengobatan, namanya juru penyembuh. Ada dukun untuk mijat, namanya dukun pijat ya. Ada dukun untuk melahirkan ya, itu dukun untuk lahiran, ada lahiran anak ya dari sang ibu, itu dukun yang melahirkan, dukun bayi ya, bayi ya. Ada dukun yang bisa
membikin orang sakit ya, itu namanya dukun santet. Itu kan beda-beda dibagi-bagi ya. Tapi tidak bisa di semua dikatakan salah ya. Kesalahan seseorang harus diteliti dahulu. Ada kiai jadi dukun kan, ya. Ada dukun jadi kiai, ada ustadz jadi dukun, dukun jadi ustadz, itu banyak itu. Ada orang yang memiliki tatanan tinggi, soal anggota pimpinan daerah, pimpinan negara, bisa jadi dukun, bisa ngobatin, kan namanya juga dukun. Dukun adalah juru penyembuh ya. Siapa saja yang menyembuhkan seseorang ya, bukan statusnya dokter, namanya dukun ya. Dukun itu ada 2 dan ada 3, ada 4, ada 5. Jadi dukun itu dukun apa saja harus tahu, diteliti dahulu ya. Itu jadi tidak harus menjelekan ini dukun, jangan percaya sama dukun, nanti syirik ya. Itu berbedanya. Kalau syirik itu dari mana asal usulnya, tidak boleh memusyrikan orang, mensyirikan orang. Negara Indonesia ya, pertama ya presiden kita Bapak Soekarno ya, Presiden Republik Indonesia pertama ya di Indonesia itu juga Mbah Dukun. Ya, karena kepintarannya menjadi dukun, orang tuanya bilang jangan jadi dukun saja untuk menyembuhkan. Sekarang gunakanlah kecerdasannya, kepandaiannya untuk membangun negara Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Jadi anggota, terus jadi presiden ya. Kalau menjelekkan dukun sama saja menjelekkan negara Indonesia ya kan. Karena tatanan negara Indonesia pertama adalah Mbah Dukun, Mbah Soekarno ya kan. Presiden Republik Indonesia pertama, itu jangan sampai salah. Karena kita teliti, kalau belum tahu tanya dulu ya sama orang ahlinya. Ada ustadz jadi dukun, ada dukun jadi ustadz, ada kiai jadi dukun, ada kiai jadi dukun ya, dukunnya jadi kiai, itu banyak. Kiai bisa ngobatin ya, itu dukun ya, itu sama. Itu ini wajangan dari Kanjeng Jagat ya. Kalau ada kesalahan, kekurangan ya minta maaf sedalam-dalamnya, karena ini hanya piwulang ya, pituduh petunjuk supaya tahu semua orang seluruh dunia dan Indonesia khususnya, karena wajangan ini sangat bermanfaat, sangat-sangat berharga buat kita semua. Semoga kita dapat mendapatkan hikmah-hikmahnya ke depannya lebih baik lagi. Salam Rahayu, salam Rahayu. Salam Rahayu, salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat buat teman dan kawanku semua di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kanjeng Jagat mau wajengan ya. Wajengan yaitu artinya piwulang ya, untuk membeberkan, menjelaskan supaya kawan sahabat semua di seluruh dunia dan Indonesia khususnya supaya mengetahui